Ini pernah saya lakukan, cuma kadang-kadang kita itu belum bisa lulus. Saya mendapatkan sarung dari beberapa masjid. Itu mereknya BHS. BHS itu paling murah sekitar 300.000. Ada yang 700.000. Ada yang 3,5 juta, ada yang 12 juta. Ini sarung BHS ya, yang saya miliki sekitar yang 700.000. Nah, pada saat ada teman yang datang ke rumah, saya tawari sarung, saya gelar semuanya. Ternyata teman ini pandai, pintar juga untuk memilih. Yang dipilih adalah BHS ya. Padahal BHS itu yang saya sukai. Ternyata setelah dipilih itu memang ada kekecewaan ya. Nah, ini kita masih belum lulus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, pada pagi ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang surat Ali Imran ayat 92. Untuk itu mohon Bu Mulyadi bisa membacanya. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in wa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Tadi sudah dibaca oleh Bu Mulyadi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak mencapai kebajikan sehingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu sukai, yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa saja yang kamu nafkahkan, kamu infakkan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ini terjemahan dari surat Ali Imran ayat 92. Ayat ini menunjukkan bahwa sekali-kali kamu belum mencapai kebajikan, al-birrah itu maksudnya adalah surga. Jadi kalau kita fahami, kita itu belum mencapai atau mendapatkan surga sehingga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kita menginfakkan apa yang kita miliki, yang kita cintai. Jadi kalau sesuatu yang kita infakkan dan itu sesuatu yang kita senangi, kita cintai, maka kita akan memperoleh kebajikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu asbabul nuzul ayat ini atau sebab-sebab turunnya ayat ini adalah diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ada namanya Abu Tolha. Abu Tolha ini sahabat Ansor, artinya orang Madinah. Dan sahabat Abu Tolha ini orang yang paling banyak hartanya. Di mana-mana hartanya ada. Contoh mungkin kalau di perumahan ini ada Pak Puryanto mungkin.
punya rumah di sana, rumah di sana, rumah di sana, dan seterusnya. Yang penting jangan sampai punya istri di sana, istri di sana, istri di sana. Yang penting bukan itu. Nah, sahabat Tolha ini beberapa harta yang dimiliki, ada satu harta yang sangat dicintai, yaitu kebun kurma. Nah, kebun kurma ini bersebelahan atau di depan Masjid Nabawi. Sering Nabi itu masuk ke kebun kurma Abu Tolha dan meminum di sana karena airnya jernih. Saat ayat ini turun, maka Abu Tolha ini berkeinginan untuk menginfakkan hartanya yang paling disukai, yaitu kebun kurma itu. Akhirnya Abu Tolha ini mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya banyak harta, tapi satu harta ini yang sangat aku cintai, yang sangat aku sukai, yaitu kebun kurma yang ada di depan Masjid Nabawi. Oleh karena ini, kebun kurma saya ini saya serahkan kepadamu, gunakan untuk kepentingan agama. Ini sebagai celengan saya, ini sebagai tabungan saya untuk di akhirat. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, ini harta yang sangat berguna, tapi jangan dikasihkan saya. Bagilah kepada sanak kerabatmu. Artinya Abu Tolha ini disuruh oleh Rasulullah untuk membagi-bagikan kebun kurma itu kepada sanak keluarganya. Di antaranya adalah kepada anak-anak pamannya. Ini semuanya dibagi oleh Abu Tolha. Pas ayat ini turun, juga Sayyidina Umar ini berkeinginan untuk menafkahkan hartanya yang sangat dicintai, yaitu sebuah tanah yang ada di Khaybar. Beliau sangat senang, sangat suka tanah itu. Lalu disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya juga ingin mendapatkan kebajikan, artinya surga. Maka saya ingin menafkahkan harta saya yang berupa perkebunan yang ada di Khaybar. Lalu apa kata Rasulullah? Ambil pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Artinya tanahnya itu masih dimiliki oleh Sayyidina Umar, termasuk pohon-pohonnya. Tapi nanti kalau ada hasilnya, umpamanya kebun kurma, pohon kurmanya ini tetap dimiliki oleh Sayyidina Umar. Cuma hasil dari kebun kurma ini akan disedekahkan untuk fisabilillah atau di jalan Allah, menghidup-hidupkan agama. Inilah yang dicontohkan oleh para sahabat sekalian. Seandainya ibu-ibu ini punya jilbab, ya mungkin jilbabnya ada 15. Kalau 15 itu sedikit Bu ya, mungkin bisa sampai 25. Jilbab yang dibeli oleh ibu-ibu itu umpamanya rata-rata harganya 25 sampai 50.000. Tapi ada satu jilbab harganya 500.000. Seandainya jilbab-jilbab ini sebagian kita berikan kepada teman yang lain, pasti atau saya yakin bahwa jilbab yang 500.000 ini akan disembunyikan, tidak akan diberikan kepada teman. Karena apa? Mahal. Nah, inilah kalau hal yang demikian itu tidak sesuai dengan ayat ini, karena ayat ini mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum bisa mencapai surga atau kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian
harta yang kamu cintai. Jadi ibu-ibu, kita berusaha mengamalkan dari ayat ini. Ini pernah saya lakukan, cuma kadang-kadang kita itu belum bisa lulus. Saya mendapatkan sarung dari beberapa masjid. Itu mereknya BHS. BHS itu paling murah sekitar 300.000. Ada yang 700.000. Ada yang 3,5 juta, ada yang 12 juta. Ini sarung BHS ya, yang saya miliki sekitar yang 700.000. Lalu beberapa sarung ini banyak sekali. Nah, pada saat ada teman yang datang ke rumah, saya tawari sarung supaya dia suka memakai sarung dan suka sholat. Saya gelar semuanya. Ternyata teman ini pandai, pintar juga untuk memilih. Yang dipilih adalah BHS ya. Nah, karena saya ingin mengamalkan ayat ini, saya suruh milih, padahal BHS itu yang saya sukai. Ternyata setelah dipilih itu memang ada kekecewaan ya. Nah, ini kita masih belum lulus ya. Kalau sudah kita berikan ya, sudah kita anggap hilang, meskipun itu yang kita sukai, kita cintai, dan itulah akan diganti oleh Allah. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Dan apa saja yang kita infakkan pasti Allah mengetahuinya, baik itu kecil maupun infak itu besar ya. Jadi tidak usah kita infak itu ingin dilihat, ingin diperhatikan oleh orang lain. Coba ibu-ibu umpamanya kalau lihat bapak-bapak waktu Jumatan itu ada kotak keliling. Nah, bapak-bapak itu pada umumnya saat masukkan ke kotak itu ditutupi gini. Kenapa ditutupi? Karena 5.000. Seandainya yang dimasukkan itu 100.000, tidak pakai ditutupi mungkin, ya. Bahkan malah kok angel ini masuknya ini ya. Sampai begitu karena 100.000. Nah, oleh karena itu kita upayakan kita berinfak sesuatu yang kita cintai dan kita ikhlas hanya untuk Allah, tidak ingin diperhatikan oleh orang lain. Saya berinfak bisanya yang kecil tidak apa-apa. Jadi umpamanya kalau kita infak 2.000 atau 5.000 karena kemampuannya begitu, masukkan aja, tidak usah ditutupi. Ya, karena kita dilihat orang atau tidak, saya ingin dilihat Allah. Ya, tidak usah ditutupi. Jadi kalau kita berinfak apa saja, kita biarkan sesuai dengan hati nurani kita. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.